Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan dan penuh sukacita. Perkenalkan, saya Andrian Octavianus. Saat ini melayani sebagai kepala sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di SKH Markus Kota Tangerang. Puji syukur kepada Tuhan, genap 30 tahun SKH Markus melayani anak-anak yang spesial dan sangat luar biasa yang Tuhan titipkan di tengah-tengah kita dengan visi mewujudkan anak berkebutuhan khusus yang mampu bersosialisasi, mandiri dan berprestasi berlandaskan iman dan takwa. Saat ini SKH Markus menerapkan proses pembelajaran tatap muka terbatas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dalam prosesnya, hingga saat ini anak ternyata mengalami kendala. Setelah kembali mengikuti proses pembelajaran, ditemukan beberapa masalah pembelajaran. Dimulai dari anak tidak mau masuk sekolah atau ngambek saat masuk sekolah, sehingga ketercapaian pembelajaran terhambat dan mengalami penurunan. Lalu kepercayaan diri anak yang rendah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan menurunnya kemampuan anak dalam melaksanakan keterampilan sebagai bagian dari pelatihan life skill. Maka dari itu, penting bagi sekolah untuk memperlengkapi tenaga pendidik dengan ilmu yang selaras dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi, khususnya dalam pembelajaran yang sudah berjalan secara tatap muka terbatas. Melalui rencana pengembangan sekolah tahun 2021 menghasilkan solusi, yaitu pelatihan yang efektif dengan program in-house training. Program ini mengambil fokus pada peningkatan kedisiplinan, kepercayaan, dan keterampilan peserta didik melalui in-house training bagi guru SKH Markus. Setelah mengikuti kegiatan in-house training, guru diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan dan kepercayaan diri peserta didik serta meningkatkan kemampuan dalam keterampilan peserta didik. Agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuan, kepala sekolah menyusun langkah-langkah kegiatan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, analisis dan refleksi, yang diakhiri dengan tindak lanjut. Tahap awal dalam persiapan, kepala sekolah melaksanakan rapat sosialisasi kepada Dewan Guru serta komite untuk memusyawarahkan gagasan kegiatan IHT terkait permasalahan pembelajaran yang dialami. Dalam tahap persiapan ini, kepala sekolah juga mengsosialisasikan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan kepada guru terkait untuk mendapatkan hasil dari kondisi awal pembelajaran dan dampak pada student well-being. Kegiatan pelaksanaan yaitu meningkatkan kedisiplinan, kepercayaan diri, dan keterampilan peserta didik melalui in-house training bagi guru SKH Markus dibuka oleh pembina yayasan Ibu Lanita Purba SPD MM. Kegiatan pun dilanjutkan dengan materi kedisiplinan dan kepercayaan diri oleh narasumber kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta dibekali dengan handout atau materi dari in-house training. Selanjutnya, materi terakhir tentang keterampilan dibawakan oleh narasumber Bapak Nurjaya. Dalam materi ini, para peserta diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan praktek pembuatan gantungan kunci serta berbagai tips-tips untuk mengajari anak ABK dalam melaksanakan keterampilan. Terakhir, kepala sekolah menutup kegiatan serta membagikan instrumen MONEF kepada peserta terkait kegiatan IHT yang telah berlangsung. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengisi instrumen oleh guru dan murid yang terlibat terkait ketercapaian kegiatan serta ketercapaian kompetensi kepala sekolah berdasarkan analisis AKPK. Terakhir, peserta didik dibantu oleh guru untuk melakukan pengisian instrumen pencapaian student well-being.
dalam tahap analisis terhadap instrumen yang telah diisi oleh guru dan peserta didik berdasarkan kondisi awal dan kondisi akhir setelah melaksanakan kegiatan in-house training sebagai berikut. Nilai kedisiplinan peserta didik mengalami peningkatan sebesar 30,43% dari kondisi awal menjadi 75 dengan predikat baik. Nilai kepercayaan diri peserta didik mengalami peningkatan sebesar 81,82% dari kondisi awal menjadi 83,33 dengan predikat sangat baik. Nilai keterampilan peserta didik mengalami peningkatan sebesar 100% dari kondisi awal menjadi 100 dengan predikat sangat baik. Dampak yang dihasilkan dalam student well-being mengalami peningkatan sebesar 44,45% dari kondisi awal menjadi 86,67 dengan predikat sangat baik, di mana peserta didik lebih bersemangat untuk masuk dan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, serta hasil keterampilan yang seru dan menyenangkan. Setelah saya mengikuti kegiatan in-house training, begitu banyak ilmu dan manfaat yang saya peroleh, terkhusus dalam kedisiplinan, kepercayaan diri, dan keterampilan pada anak berkebutuhan khusus. Dengan metode pembelajaran yang baru, anak-anak semakin bersemangat dan semakin lebih aktif dalam belajar di kelas. Kami juga mendapatkan banyak tips yang seru dan menyenangkan untuk diajarkan kepada anak-anak. Alhamdulillah, setelah mengikuti kegiatan in-house training, saya menjadi lebih paham tentang kedisiplinan. Sehingga kedisiplinan tersebut bisa saya terapkan kepada anak-anak didik saya. Hal baru pun saya dapatkan, yaitu mengenai keterampilan membuat gantungan kunci yang lucu dengan proses yang sangat menarik dan menyenangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Demikianlah pelaksanaan rencana pengembangan sekolah di SKH Markus Tangerang tahun 2021 dengan meningkatkan kedisiplinan, kepercayaan diri, dan keterampilan peserta didik melalui in-house training bagi guru SKH Markus Kota Tangerang. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.